Jadi kita bicara tentang konsep restrukturisasi bisnis di antara pihak-pihak yang memiliki afiliasi. Jadi berbagai strategi bisnis gitu ya dalam grup yang memang tujuannya untuk bukan hanya untuk maximizing profit, tapi juga untuk melindungi potensi mungkin melindungi possible income mereka di masa depan gitu ya, proteksi bisnis mereka gitu. Poin paling utama dari transfer pricing atau arm's length prinsipnya adalah membandingkan transaksi afiliasi dengan transaksi independen. Tapi kalau kita ngomongin intangible, kadang kita nggak bisa lihat seperti apa kira-kira future benefits-nya gitu, dan itu yang jadi sulit. Welcome to Techsem Talks by Techsemco with your host, Rovalin John. Halo kawan Sam, kembali lagi di podcast Techsem.co Talks. Nah, kali ini kita akan membahas isu yang gak kalah menarik lagi nih, yaitu melanjutkan pembahasan mengenai transfer pricing dokumen. Dan tentunya kita sudah mendatangkan tamu spesial yang memang sudah experience nih di bidang transfer pricing dokumen. Nah, bersama saya Mutiara dan di sini sudah ada pemateri kita hari ini, Bu Dinar. Halo Bu Dinar. Halo Muti, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin boleh nih Bu, perkenalan singkat nih kepada kawan Sam di rumah gitu Bu. Ibu sekarang kesibukannya apa gitu? Baik, terima kasih kawan Sam, ketemu lagi dengan saya. Senang sekali bisa ada di podcast ini. Terima kasih juga Muti sudah menemani saya ya hari ini. Jadi kawan Sam, nama saya Dinar. Saya sudah berkarir di perpajakan kurang lebih selama 14 tahun. Dan dalam 4-5 tahun terakhir menghandle khusus untuk perpajakan internasional terkait transfer pricing, APA, dan MAP. Jadi semoga nanti informasi yang saya bagikan bisa relevan dan membantu kawan Sam dalam penyelesaian kasus-kasus pajak internasional. Baik, terima kasih Bu. Wah, luar biasa sekali nih experience dari Bu Dinar gitu. Ya, mudah-mudahan membantu. Harusnya pastinya membantu sih Bu. Pastinya akan membantu kawan Sam di rumah gitu terkait dengan pajak internasional, khususnya kita akan membahas mengenai transfer pricing gitu. Nah, topik yang kita bahas kali ini mengenai transfer pricing aspect of business restructuring gitu Bu. Nah, dalam transfer pricing ini dikenal dengan istilah business restructuring gitu Bu. Nah, sebenarnya apa sih Bu business restructuring ini dalam konteks transfer pricing gitu Bu? Baik, jadi Muti untuk bisnis restructuring sendiri kawan Sam ya. Jadi kalau berdasarkan OECD Transfer Pricing Guidelines tahun 2022 itu dijelaskan secara spesifik dalam suatu chapter sendiri tentang business restructuring, and that is on chapter 9 gitu ya. Kalau kawan Sam lihat di paragraf 9.1 dibilang bahwa there is no legal or universally accepted definition untuk business restructuring. Tapi business restructuring apa yang menjadi scope yang dibahas di OECD Transfer Pricing Guidelines? Nah, kebetulan scope-nya ini memang dipersempit kalau misalnya kita ngomongin business restructuring untuk isu transfer pricing. Jadi, scope-nya itu hanya dalam konteks adanya cross-border organization. Jadi, reorganisasi yang sifatnya lintas jurisdiksi gitu ya. Jadi ada perubahan hubungan finansial ataupun komersial dalam satu intragroup. Jadi kita bicara tentang konsep restrukturisasi bisnis di antara pihak-pihak yang memiliki afiliasi. Jadi hubungannya adalah dengan artikel 9 Model Tax Convention atau artikel 9 pasal 9-nya P3B. Kita nggak ngomongin kalau misalnya sebuah entitas merger atau akuisisi oleh entitas lain yang independen. Nah, itu bukan skopnya. Jadi skop business restructuring di sini untuk TP adalah apabila terjadi reorganisasi lintas jurisdiksi yang memang dilakukan intragroup gitu ya. Jadi aku sama Muti dalam satu grup gitu ya. Awalnya aku parent, Muti subsidiary, kemudian aku ubah jadi Muti yang jadi parent company, aku jadi subsidiary. Nah, itu kita dalam satu grup. Nah, itu konteksnya yang diomongin di business restructuring untuk transfer pricing kawan Sam. Baik Bu, jadi memang konsep dasar transfer pricing ini kan hubungan afiliasi gitu. Betul, ya Bu, adanya hubungan afiliasi. Jadi untuk restrukturisasi bisnis ini memang perlakuannya pada perusahaan induk dan juga anak gitu. Jadi intragroup ya, gitu ya, bukan independen dan juga bukan, gitu ya, bukan ya. merger and acquisition.
dari pihak independen. Nah itu udah lain cerita tuh. Oke, baik Bu. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, sebenarnya apa aja sih faktor yang mungkin bisa mendorong perusahaan intragroup ini tadi untuk melakukan restrukturisasi bisnis gitu Bu? Oke, thanks for the question. Mungkin jawabannya bisa sejam lebih, nggak bercanda kawan Sam. Tapi memang benar, alasan untuk sebuah grup melakukan restrukturisasi bisnis tuh bisa banyak banget. Tapi balik lagi Mut, apa sih tujuan dari kita membuat bisnis? Pastinya pengen profit sih ya. Exactly, maximizing profit. Nah, maximizing profit ini bisa macam-macam bentuknya gitu ya. Dari mulai mengoptimalkan fungsi di beberapa entity gitu ya, memaksimalkan misalnya kita mau put production specifically di Indonesia. Kenapa? Karena SDM Indonesia lebih murah. Itu bisa jadi alasan restrukturisasi bisnis. Kemudian dia juga bisa untuk memastikan bahwa value perusahaan tersebut terjaga. Misalnya meletakkan IP itu didaftarkan di negara-negara dengan proteksi IP yang lebih baik, misalnya di Swiss gitu ya, atau di Amerika yang sebelumnya mungkin di negara pengembangnya gitu ya, misalnya di Indonesia, kemudian didaftarkan di negara lain. Untuk apa? Untuk melindungi IP. Jadi berbagai strategi bisnis gitu ya dalam grup yang memang tujuannya untuk bukan hanya untuk maximizing profit, tapi juga untuk melindungi potensi mungkin melindungi possible income mereka di masa depan gitu ya, proteksi bisnis mereka gitu. Ada juga restrukturisasi yang disebabkan oleh ketentuan-ketentuan domestik. Nah, hal-hal ini biasanya kalau misalnya kawan Sam sering lihat berita tentang pembatasan impor gitu ya, kemudian adanya trade tarif. Jadi hal-hal ini biasanya menyebabkan restrukturisasi. Kenapa? Karena kalau impornya dibatasi, susah ngirim barang, susah ngirim raw materials gitu, mau nggak mau tempat produksi diubah. Nah, hal-hal kayak gini itu juga menyebabkan restrukturisasi. Jadi banyak banget alasannya. But to wrap it up gitu ya, biasanya umumnya adalah untuk maximizing efficiency and optimizing profit gitu ya. Itu yang paling utama biasanya. Baik Bu, jadi sebenarnya faktor-faktornya itu bisa dari internal ataupun eksternal. Exactly, Mut, benar. Dan dengan tujuannya ya pasti maximizing profit dan juga ada efisiensi dari supply chain mungkin seperti Betul. itu ya Bu. Nah, sebenarnya faktor utama apa sih Bu yang perlu diperhatikan nih bagi perusahaan dalam menentukan transfer pricing gitu ketika melakukan restrukturisasi bisnis gitu Bu? Baik Mut, jadi kawan Sam gini, kawan Sam bayangkan kalau kawan Sam ini adalah seorang CEO perusahaan besar, oke? Dan kawan Sam punya 10 perusahaan berbeda di 10 negara berbeda. Oke, kawan Sam bayangin ya, wah sibuk banget gitu kan pastikan dan pusing banget nih. Karena apa? Kawan Sam harus menghadapi 10 aturan domestik yang berbeda gitu ya. Dengan 10 dinamika market yang berbeda. Dengan 10 fungsi yang berbeda gitu. Kita memastikan bahwa 10 perusahaan yang ada dalam value chain ini berjalan dengan sinergi yang baik gitu. Nah, apa sih yang harus diperhatikan ketika kita melakukan sebuah restrukturisasi bisnis untuk 10 perusahaan yang kawan Sam miliki? Apa yang pertama kali terlintas di kepala kawan Sam ketika harus menghadapi 10 aturan domestik ini? Satu kata pasti, kompleks. Awful complexity gitu ya. Jadi banyak banget complexity, kerumitan yang harus dihadapi ketika melakukan restrukturisasi bisnis. Nah, poin paling utama dari transfer pricing atau arm's length prinsipnya adalah membandingkan transaksi afiliasi dengan transaksi independen. Sama dengan restrukturisasi bisnis. Nah, transaksi utamanya adalah restrukturisasi bisnis, tapi konsepnya adalah membandingkan dengan independen tadi, konsep arm's length. Jadi hal yang pertama harus dipikirkan adalah berpikir apakah restrukturisasi bisnis yang saya lakukan adalah opsi terbaik kalau kejadian ini terjadi pada perusahaan independen. Jadi misalnya gini, oh di negara A ada limitasi impor gitu ya, mau nggak mau saya harus pindahin produksi nih ke negara yang nggak ada limitasi impor untuk raw materialsnya gitu. Kalau saya afiliasi gampang aja karena saya udah punya site production kecil di negara B, jadi saya mindahinnya lebih mudah. Tapi sebentar, coba saya berpikir kalau saya adalah independen, maukah saya memindahkan produksi A ke produksi B? Kira-kira benefit nggak buat saya? Karena ternyata di B ini tax rate-nya lebih tinggi, misalnya gitu. Jadi berpikir as if the business restructuring was conducted by independent parties.
mau nggak kira-kira digeser? Kalau fungsinya dialihkan ke B, kira-kira perusahaan di B mau terima nggak dengan remunerasi yang kemudian diberikan kalau fungsi produksinya digeser ke B? Hal-hal itu yang paling utama, make sure bahwa arm's length principle-nya terjaga dalam step by step restrukturisasi bisnis mode. Baik Bu, jadi dalam perlakuan restrukturisasi bisnis gitu ya, kan sangat kompleks gitu ya Bu. Pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan itu tadi gitu ya Bu, pertimbangan-pertimbangan yang harus perlu dipikirkan gitu ya Bu untuk melakukan restrukturisasi bisnis dalam konteks transfer pricing itu sendiri gitu ya Bu. Betul. Nah, sebenarnya dalam konteks restrukturisasi gitu ya Bu, ini melanjutkan gitu terkait dengan pertanyaan sebelumnya gitu. Bagaimana sih cara menentukan harga yang wajar gitu? Jadi kita bagaimana gitu untuk melakukan penerapan dari arm's length itu sendiri untuk aset atau hak yang mungkin dipindahkan gitu Bu. Oke, jadi mungkin aku akan coba untuk cerita dari awal dulu tentang arm's length principle untuk restrukturisasi bisnis ya. Kalau berdasarkan OECD Transfer Pricing Guidelines paragraf 914 ada 3 hal yang harus banget disampaikan atau dipikirkan ya oleh pelaku usaha ketika mereka melakukan restrukturisasi usaha dalam konteks transfer pricing. Yang pertama harus ada delineasi yang akurat. Dalam arti kata, pihak siapa aja yang terlibat, apa fungsi, aset, dan resiko yang mau direstrukturisasi atau direorganisasi, fungsi apa yang diubah, aset apa yang digeser, resiko apa yang digeser. Tadi kita bicara tentang perusahaan pabrik A dan pabrik B gitu ya. Kalau misalnya produksinya mau diubah ke pabrik B sekarang menjalankan fungsi apa? Pabrik A nantinya menjalankan fungsi apa setelah fungsi produksi itu diubah atau digeser gitu ya. Jadi harus ada delineasi yang akurat. Yang kedua, adanya business reasons dan expected benefit. Jadi kenapa grup usaha tersebut melaksanakan hal tersebut gitu ya, why gitu kan? Dan kira-kira kalau digeser ini manfaatnya apa sih gitu ya. Ini semuanya harus dituangkan secara narasi ya, kualitatif dan kuantitatif tentunya dalam master file nih Mut, penting banget. Dan yang ketiga, yang tadi gue bilang, karena prinsip utamanya arm's length adalah membandingkan dengan independen, maka hal ketiga yang harus ada adalah other option realistically available. Jadi kalaupun tidak memindahkan produksinya dari A ke B, kira-kira opsi-opsi apa sih yang realistis? Apakah mau dibatasi aja sesuai dengan batasan impornya, atau realistically beli raw materials atau membuat raw materials di negara tersebut. Jadi ada beberapa options yang realistically available kawan Sam, dan itu harus dituangkan dan menjadi pertimbangan. Dan ini itu secara garis besarnya untuk arm's length transaction restrukturisasi bisnis. Nah tadi Muti tanya lagi, gimana sih kalau misalnya kita ngomongin tentang transfer asetnya, baik tangibles maupun intangibles. Nah transfer aset, tangibles or intangibles adalah salah satu bagian kecil sebenarnya dari restrukturisasi bisnis itu sendiri. Jadi 3 aspek tadi tentunya harus diterapkan. Nah di PMK 172 secara domestik kita sudah meng-acknowledge atau sudah mengakui tumut kawan Sam juga bahwa memang restrukturisasi bisnis ini adalah sebuah transaksi TP yang cenderung kompleks. Jadi kawan Sam harus ingat bahwa restrukturisasi bisnis ini secara metode aset ya, tangible maupun intangible itu secara metode sebenarnya bisa pakai tahapan PKKU yang sudah ada di PMK 172. Kenapa saya nggak bilang OECD? Karena sudah diadopsi gitu loh secara domestik di peraturan kita PMK 172. Jadi step by step PKKU itu harus dilaksanakan. Tapi nggak boleh lupa bahwa karena restrukturisasi bisnis ini kawan Sam adalah salah satu transaksi yang lebih kompleks, jadi harus ada tahapan pendahuluan. Nah kalau tahapan pendahuluan itu kawan Sam harus ingat bahwa mencakup yang pertama adanya economic rational. Jadi kenapa sih perusahaan tersebut atau grup tersebut memilih untuk restrukturisasi bisnis, itu disampaikan. Kemudian restrukturisasi usaha itu disampaikan dengan sebaik-baiknya keadaan yang sebenarnya, substansinya harus sesuai. Ada hitung-hitungan expected benefits-nya. Kemudian merupakan pilihan terbaik dari semua pilihan yang tersedia. Jadi ini sejalan dengan 3 faktor yang di OECD Transfer Pricing Guidelines tadi. Untuk transfer tangible maupun intangible assets tentunya kita balik lagi di metode yang kita bisa pakai kan cukup banyak nih Mut ya. Nah kalau misalnya dia merupakan transaksi yang cukup sederhana,
kita bisa pakai metode CAP gitu ya. Kalau dia merupakan sebuah bahan mungkin atau barang-barang yang bisa kita pakai untuk proses produksi, kita bisa pakai cost base gitu. Kalau memang sulit sekali untuk dinilai gitu, kita nggak bisa cari pembanding, mungkin kita bisa pakai metode-metode profit base. Atau apabila transfer tangible asset maupun intangible asset ini merupakan bagian dari sebuah restrukturisasi yang lebih kompleks gitu ya, kita bisa pakai metode business valuation. Nah, metode business valuation ini sudah diadopsi nih di dalam aturan domestik kita. Jadi udah ada sebagai salah satu metode TP dan tentunya mengarah kepada aturan PMK 79 tahun 2023 tentang penilaian. Jadi ada PMK sendiri ya teman-teman kawan SEM ya untuk penilaian PMK 79 tahun 2023. Apabila ada inbrank penyerahan di dalamnya memuat tangible intangible asset, kalau memang harus divaluasi secara terpisah secara perpajakan, maka PMK 79 harus diterapkan. Jadi tidak awam gitu, tidak menjadi asing apabila ketika restrukturisasi itu dilakukan, kita harus hire penilai publik untuk melakukan assessment atau penilaian khusus untuk tangible maupun intangible asset. Karena kan dilihat tuh expected benefits-nya memindahkan royalti atau license tertentu ke entitas lain tuh berapa, future benefits-nya seperti apa. Nah itu mungkin bisa pakai business valuation. Baik Bu, jadi ini menarik banget nih, ada satu konsep gitu ya, istilah gitu ya terkait dengan business valuation gitu ya Bu. Nah mungkin kawan SEM di rumah pastinya agak semakin kompleks gitu ya Bu, terkait dengan restrukturisasi bisnis gitu ya Bu. Jadi apabila ada yang dibingungkan gitu ya Bu terkait dengan proses ini gitu ya, proses restrukturisasi bisnis gitu. Nah pastinya bisa mengundang atau menginvite si konsultan atau penilai tadi itu ya Bu. Penilai publik itu bisa untuk business valuation ya. Kalau memang untuk transfer pricing aspeknya sebenarnya bisa dengan konsultan pajak gitu ya, mungkin untuk terkait base transfer pricing issues-nya gitu. Karena jangan lupa nih ketika kita ngomongin restrukturisasi usaha gitu ya, ada kondisi sebelum, ada kondisi sesudah restrukturisasi ya. Kondisi sebelum dan sesudah ini belum tentu profitnya sama profit levelnya gitu. Nah jadi menjaga agar profit level before and after business restructuring itu juga penting, dan semuanya itu harus dimuat dalam lagi-lagi transfer pricing documentation. Baik Bu, menarik sekali gitu Bu untuk pembahasan kali ini. Nah mungkin ada satu pertanyaan nih Bu yang bisa kasih gambaran gitu kawan SEM di rumah. Kira-kira nih Bu, ada nggak sih kasus perusahaan yang mungkin berhasil nih Bu atau mengalami kesulitan gitu Bu dalam mengelola transfer pricing selama restrukturisasi bisnis mereka? Jadi kalau kawan SEM baca-baca ya, ada kasus besar dulu di US. Kalau mungkin di Indonesia akan terhambat confidentiality gitu kalau kita share ya, tapi kita coba share kasus yang memang udah jadi umum untuk case study bidang bisnis restructuring ini. Kawan saya mungkin sering baca tentang kasusnya GSK atau perusahaan chemical obat-obatan di US gitu ya, dengan IRS, yang mana saat itu GSK tuh memindahkan license dia ke Inggris gitu ya. Jadinya karena license-nya dipindahkan ke Inggris, US tuh menerima profit yang rendah, padahal production utama dan penjualan utama tuh di market US. Jadi pada saat itu IRS tidak setuju gitu ya, merasa bahwa valuasi pemindahan license fee dari Amerika ke Inggris itu terlalu rendah, karena sebenarnya profitnya itu derive dari market US gitu. Jadi ada ketidaksesuaian antara valuasi restrukturisasi pemindahan intangible asset ini yang dilakukan oleh GSK-nya sendiri dengan yang divaluasi oleh IRS. Kemudian dinilai ulang dan ternyata memang nilainya lebih besar gitu ya. Pada akhirnya GSK harus membayar ke IRS plus denda-dendanya gitu. Jadi itu salah satu contoh. Other example itu pernah terjadi di Norwegia gitu ya. Jadi pada saat itu sebuah entity Norwegia itu, saya lupa precise-nya namanya apa karena agak susah namanya, tapi intinya perusahaan tersebut itu berusaha memindahkan restrukturisasi, menjual kita sebutnya market know-how
gitu ya, market know-how, dia restructuring, dia menjual market know-how ke owner baru gitu. Nah, sayangnya market know-how-nya ini dinilai terlalu tinggi. Jadi kebalikannya dengan yang tadi. Yang tadi license fee-nya diubah tapi terlalu rendah, yang ini terlalu tinggi. Jadi pada akibatnya entitas yang membeli license-nya ini membiayakan si market know, pembelian market know-how-nya ini, membiayakan terlalu besar jadinya. Padahal seharusnya nilainya tidak sebesar itu. Nah, akibatnya ada apa? Ada kekurangan pembayaran pajak karena pembebanan acquiring of intangible asset tadi yang berupa market know-how yang dinilai terlalu besar gitu. Jadi penilaian intangible asset seperti yang mau ditanyakan tadi itu menjadi most case ya, kasus paling banyak apabila kita ngomongin tentang restrukturisasi bisnis kawan Sam. Karena lagi-lagi intangible asset itu lebih susah dinilai dari tangible asset. Kalau kita bicara inventory, kita bisa lihat CAP gitu ya. Kita bisa pakai penilaian inventory berdasarkan akuntansi juga. Tapi kalau kita ngomongin intangible, kadang kita nggak bisa lihat seperti apa kira-kira future benefits-nya gitu. Dan itu yang jadi sulit gitu, Mut. Baik Bu, menarik sekali sih untuk kasus-kasus yang tadi Ibu sebutkan gitu, apalagi terkait dengan know-how atau intangible asset gitu ya Bu. Karena sulit sekali untuk bisa menilai dari intangible asset tersebut gitu ya Bu. Betul. Baik, mungkin untuk podcast kali ini seperti itu Bu, perbincangan kita terkait dengan Business restructuring ya. Business restructuring gitu. Nah, untuk kawan Sam di rumah, mungkin seperti itu terkait dengan business restructuring dalam konteks transfer pricing. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Ninar yang udah berkenan nih untuk kita bincang-bincang santai gitu ya terkait dengan TV ini gitu. Sama. Nah Bu, untuk selanjutnya nih bagi kawan Sam di rumah yang ingin mempelajari terkait dengan perpajakan baik itu internasional maupun domestik seperti itu ya. Nah, kawan Sam sendiri bisa langsung aja akses video pembelajaran dan modul-modul yang sangat bervariatif sekali di techsam.co Learning Center. Karena di situ banyak sekali pembelajaran yang bisa kawan Sam update terkait dengan perpajakan, dan juga kawan Sam jangan lupa untuk update terkait peraturan perpajakan gitu ya Bu, karena di peraturan perpajakan itu sendiri kan selalu dinamis gitu ya Bu. Dinamis, perpajakan benar, selalu dinamis, jadi kawan Sam jangan lupa untuk update peraturan perpajakan. Dan cara tahunya nih, jangan lupa kawan Sam untuk stay tune di sosial media techsam.co. Kita ada di Instagram, LinkedIn, dan juga YouTube pastinya. Dan jangan lupa untuk mampir di pembelajaran kita di techsam.co Learning Center. Baik, sekian kawan Sam untuk episode podcast kali ini. Jangan lupa untuk tonton podcast-podcast sebelumnya, dan jangan lupa untuk tonton video pembelajaran di TLC. Oke, sampai jumpa kembali kawan Sam.